kasih dalam Kristus, selamat pagi, selamat memasuki hari baru. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, menyampaikan syukur dan terima kasih atas segala kebaikan dan cinta Tuhan yang selalu kita alami setiap waktu, secara khusus atas perlindungannya sepanjang malam tadi. Dan kini kita memasuki hari baru, dan marilah kita mempersembahkan intensi kita. Apa saja yang hendak kita sampaikan kepada Tuhan pada hari ini, intensi yang disiapkan, berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun. Mungkin ada anggota keluarga kita yang merayakan ulang tahun hari ini, kita serahkan mereka kepada Tuhan. Secara khusus saya ingat Beatrix yang berumur 14 tahun hari ini, yang sebenarnya jatuh pada tanggal 4 Agustus. Kemudian seorang suster Lani Lee, RVM. Syukur atas keberhasilan menyelesaikan sarjana dari seorang anak, Lorenza. Kita berdoa untuk mereka merayakan ulang tahun pernikahan suci. Secara khusus Pak Yamin dan Maria 26 tahun, Rahma dan Om Wisnu Murli Wibowo, Immanuel Evelyn Sustreni Immaculata. Kita juga berdoa untuk mereka yang sakit, Radit, Bapak Anis, Om Marsu, Bapak Paulus Patus, Anuyati Sanjaya, dan seorang pastor SPD, Pak Terian Somi. Mohon usaha diberkati dan berjalan lancar dari Om Arifin, Mama Resti, Mama Lingga, Om Marsu, Pak Hidayat sekeluarga, Dr. Teguh sekeluarga, Ibu Sianti Dewi sekeluarga, Ibu Atsu sekeluarga, Pak Martin sekeluarga, dan Ibu Irene Hardi sekeluarga. Kita juga berdoa untuk mereka yang lanjut usia, orang tua kita, Om Teukun, Om Nelis, Mama Nina, Mama Bet, Mama Mel, Mama Nes, Mama Nela. Juga berdoa untuk mereka yang meninggal dunia. Semua Tuhan memberi mereka istirahat kekal. Ande Sebas, Om Imun, Adik Gregorius Nasian. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita mendengar sabda Tuhan dan merayakan perjamuan Kristus, marilah kita menyiapkan diri dengan mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Umat menjawab, sebab kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Bapa, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, sebab kami orang berdosa. Anugerahkanlah keselamatan kepada kami, sebab kami orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, perjanjian baru telah Kau nyatakan dalam Yesus Putra-Mu. Semoga kami selalu setia menghidupi perjanjian-Mu yang menuntun kami pada keselamatan kekal bersama Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia.
Tuhan bersabda, Aku akan menjadi Allah segenap kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Mereka mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya, dan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang abadi, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau pulih, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu lagi dengan rebana dan akan tampil dalam tarian sukaria. Engkau akan membuat kebun anggur lagi di gunung-gunung Samaria, dan orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya, para penjaga akan berseru di gunung Efraim, Ayo, marilah kita naik ke Sion, menghadap Tuhan Allah kita. Sebab beginilah sabda Tuhan, bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah atas pemimpin para bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yang ini sisa-sisa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrem. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, dan beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan menghimpunnya kembali. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Haleluya, 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 haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak. Jawab Yesus, Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang.
Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, permohonan atas dasar iman selalu didengarkan Tuhan. Ibu ini adalah seorang kafir, seorang Kanaan, dan dia bukan keturunan Yahudi. Tetapi dia sudah mendengar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan dari keturunan Daud. Dia dengan penuh iman ungkapkan apa yang dirindukannya karena anaknya yang sakit. Dia katakan kepada Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Cintanya kepada anaknya mendorong dia untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Walaupun dia tahu bahwa dia bukanlah seorang dari keturunan Yahudi, keturunan Israel. Tetapi didorong oleh perasaan cinta kepada anaknya dan juga didorong oleh iman akan Yesus Kristus, maka dia berani mendekatkan dirinya kepada Yesus dan memohon pertolongan Yesus. Yesus menantang dia, bukan hanya dia, tapi juga para muridnya. Para murid meminta Yesus supaya suruh dia pulang karena dia selalu mengganggu, membuat ribut. Dan Yesus juga katakan kepadanya, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Sungguh memalukan bagi ibu di saat Yesus katakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba Israel yang hilang." Dan kalau ibu itu sangat sensitif, pasti dia akan lari. Sudahlah, karena dia bukanlah seorang Israel. Tetapi ibu ini dengan tulus hati, dengan segala kerendahan hatinya, ia katakan, "Tuhan, tolonglah aku." Kemudian Yesus menantang dia lagi. "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Sungguh memalukan bagi seorang ibu. Dia sudah sedih karena anaknya sakit, lalu dicerca dengan kata-kata yang begitu sinis. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ibu ini sisapa seperti anjing. Sungguh memalukan. Tetapi ibu ini tetap menerima semuanya itu dan tetap meminta bantuan Yesus. Dan dia juga tidak kehilangan akal. Ibu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Sungguh luar biasa.
Dia menanggapi semuanya dengan sikap positif. Dia tidak lari dari Yesus, tapi dia menanggapinya dengan sangat positif. Karena imannya yang teguh, imannya yang kuat akan Yesus. Dan mungkin dia percaya bahwa Yesus akan tetap mendengarkan dia. Maka Yesus katakan, "Hai ibu, sungguh besar imanmu, terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Jadi pada saat itu jugalah anaknya sembuh kembali. Saudara-saudariku yang terkasih, iman yang teguh, permohonan-permohonan yang keluar dari iman yang teguh selalu didengarkan Tuhan. Dan janganlah kita cepat putus asa kalau kita merasa sepertinya Tuhan belum mendengarkan kita. Maju terus. Ikutlah contoh hidup yang sudah ditunjukkan oleh Ibu Kanaan ini. Dia sudah menunjukkan satu contoh yang paling bagus untuk kita, dan pasti Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita. Amin. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Ialah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Ialah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi lahir seperti Kristus, sebab Kristus sendiri telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kuduskanlah persembahan ini agar menjadi rezeki yang memuaskan lapar kami akan kebahagiaan sejati, ialah Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan serta juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, bahwa dimanapun juga kami selalu bersyukur kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dan dengan sabdamu itu Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dialah pula yang telah Kau utus kepada kami sebagai penyelamat dan penebus, yang menjadi manusia dengan kuasa Roh Kudus dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, untuk melaksanakan kehendak-Mu dan menjadikan kami umat-Mu yang suci, yang rela merentangkan tangan di kayu salib, supaya belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami mewartakan kemuliaan sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, semoga Roh-Mu menyucikan persembahan ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam yang diserahkan sebelum menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur,
lalu membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak mengharap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus, dipersatukan oleh Roh Kudus menjadi umat-Mu. Ya Bapa, berkatilah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sudah lama Mu cinta kasih persaudaraan umat-Mu dalam persatuan dengan Bapa suci kami Fransiskus dan Bapa Uskup kami Siprianus serta rohaniwan semuanya. Tuhan, berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun hari ini. Berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan suci. Tuhan, semoga mereka tetap setia akan janji mereka. Jamahlah mereka yang sakit ya Tuhan, dan berilah kekuatan hiburan bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berkatilah mereka-mereka yang selalu sensitif akan kebutuhan sesama, secara khusus saudara-saudari kami, para penderma kami ya Tuhan. Selamatkanlah pula saudara-saudara kami kaum beriman dan semua orang lain yang telah meninggal dunia. Secara khusus saya ingat nenek kami yang baru saja meninggal tadi malam, Ndek Subas, dan juga om saya, Om Imun, dan adik Gregorius. Berilah mereka istirahat kekal ya Tuhan. Dan juga semua orang lain yang telah meninggal dunia, berikanlah istirahat kekal kepada mereka dan kepada semua saudara yang meninggal dalam Kristus. Kasihilah dan sambutlah mereka dalam pangkuan-Mu. Kami semua memohon belas kasihan-Mu ya Bapa, supaya kami boleh mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus yang hidup dari dalam cinta-Mu. Perkenankanlah kami memuji dan memuliakan Dikau. Dengan perantaraan Kristus dan bersama Dia, serta bersatu dalam Roh Kudus, kami menyampaikan kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan pujian, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda kepada para rasul, "Damai kubagikan kepadamu, yakni damai-Ku yang kuberikan kepadamu. Dan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu." Anak domba Allah yang maha khusus dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang maha khusus dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang maha khusus dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan karena kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala kejahatan dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang maha kudus ini. Semoga kami selalu setia pada perintah-perintah-Mu, dan janganlah Kau biarkan kami terpisah daripada-Mu. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang maha khusus sedunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas rahmat belas kasih yang Kau limpahkan kepada kami dalam Ekaristi ini. Semoga belas kasih-Mu menggerakkan kami untuk setia membantu sesama yang menderita, hingga akhirnya kami boleh berbahagia di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada pagi ini, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Salam dari Novisiat SPD,
Kubu Manggarai Forest NTT.